Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita masuk di tahun baru 1446 Hijriah. Aku sengaja tak salahno, tapi sing liyane ketoke wis lemes. 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dibukanya tahun baru ini dan ditambahkan usia kita, Allah subhanahu wa ta'ala ringankan kita dalam menjalankan kebaikan ketaatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya sehingga kita sabar di dalam menjalankan ketaatan kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tambah tahun itu berarti tambah cedek ya, tambah dino, tambah tahun, tambah cedek. Cedek nang cedek nang stadion apa kuburan? Ya, berarti kita sadar tambah tahun tambah cedek nang kuburan. Mesti lek cedek tambah cedek nang kuburan niku nambah napa? Nambah nolak ilmu, nambah napa meneng? Nambah sangune mati. Padha wong lek kate lunga haji. Sik setahun nyantai, tambah cedek wulane tambah bingung. Nyiapno gawe tasyakuran, nyiapno gawe sing nyambangi, nyiapno gawe oleh-oleh sak lintune. Lah sama semestinya buat kita, tambahnya tahun itu berarti kita harus semakin bertambah untuk sangu apa? Sangune kira-kira sakmene iki akeh sing yakin si urip tahun ngarep. Bu, pingine sampai tahun ngarep, tapi kira-kira nambah sangu napa mboten? Lek jarine hadis Kanjeng Nabi, dawa umur iku apik gawe wong sing tambah apik amale. Khairukum man tala umruhu wa hasunah amaluh. Yang terbaik dari kalian itu yang panjang umurnya, kelakonane tambah api. Berarti kewaliane, lek tambah umur kelakonane pancet atau tambah bejat, kira-kira paling api apa paling elek? Lah saiki ditingali mawon, sampean kepengin urip sampai tahun ngarep niku, sak makin iki ambek tahun wingi pancet menurun apa mundak nambah? Lek hitungane kerja pancet iku rugi, jenenge pok. Ndak ono wong sing pok iku seneng, ndak ono. Iku jenenge wis rugi. Lah mestine kudu meningkat. Karena itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ridwan tadi dalam sambutannya, kita ini semuanya pasti mati.
tidak ada satupun dari kita yakin yang hidup sampai hari kiamat. Tapi keyakinan kita mati itu ada yang masih dilupakan. Ada yang lupa mati. Menganggap masih sehat, menganggap masih kuat, masih muda, kemudian punya waktu yang masih panjang. Terkadang dari orang tua juga ada yang seperti itu. Wis tua, tapi sih nggak ngerasa lek kuburan itu wis nemen cedeke. Lah sama-sama salah ini. Yang muda merasa seperti itu salah, yang tua merasa seperti itu juga salah. Kenapa? Karena kematian ini misteri yang tidak ada satupun dari kita bisa memecahkan kapan datangnya, bulan apa, bulan apa, tahun apa, jam berapa, di mana, itu tidak ada dari kita yang tahu. Karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Juga bulannya, tahunnya, nggak ada yang tahu. Lah karena tidak ada yang tahu dan kematian itu datangnya bisa dengan sebab dan tanpa sebab, maka semestinya seharusnya kita ini selalu waspada. Selalu waspada. Jadi waspada itu berarti kapan datangnya kita sudah benar-benar siap dan nggak takut. Tapi kalau kita nggak pernah waspada, datangnya kematian gelagapan. Iki berarti arek numpak sepeda motor, ndak helman, ndak nggawa SIM, ndak nggawa STNK, lampune mati, ya, akhirnya ketilang. Kenapa? Enggak waspada. Nah, kalau dia waspada, dia pakai helm, ya, dia bawa SIM, bawa STNK, ya, kemudian lengkap lah. Nah, ini waspada namanya. Ono tilangan, aman. Nah, ndak wedi, ndak bingung puter balik atau mandek. Kenapa? Waspada ini. Kalau nggak waspada, bingung. Kadang membahayakan orang lain loh. Saking wedine kepingin ditilang, itu puter balik, itu ndak ndelok mburi, dan yang lain sebagainya. Jadi karepe menghindar ditubruk tukang mburi, pok akhirnya ndak kena tilang, kena tabrak. Lah karena itu, karena kita nggak tahu kapanpun datangnya kematian, ini kita semestinya waspada. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu selalu waspada dengan kematian, sehingga beliau mengatakan apa? Aku tidak pernah meletakkan makanan di mulutku dan aku yakin makanan itu masuk, aku masih hidup. Padahal makanan sudah di mulutnya, itu nggak yakin makanan hidup masuk, masih hidup. Lah Nabi itu orangnya selalu jaga wudhu, selalu jaga wudhu, karena memang waspada dengan kematian. Nah, kalau orang mati dalam keadaan memiliki wudhu itu insya Allah husnul khatimah. Nah, batal wudhu, ini husnul khatimah, bisa menyebabkan husnul khatimah. Lah Nabi itu selalu menjaga wudhu. Ketika batal, Nabi itu langsung tayamum, padahal ada air. Lah dalam ilmu fikih itu kan kita nggak bisa tayamum kecuali satu, tidak ada air, atau air membahayakannya. Nggak ada air atau air membahayakan, baru dia boleh tayamum. Lah Nabi ini dalam keadaan sehat, tapi ketika batal Nabi wudhu.
Lah ini para sahabat mengetahui hal itu bingung. Lalu bertanya kepada Nabi karena mereka khawatir ada ilmu baru. Nggak berani menghakimi Nabi. Karena khawatir ada ilmu baru, mereka semuanya dapat ilmu itu dari Nabi, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, ada ayat dan engkau bertayamum. Gimana ini? Akhirnya kata Nabi, aku khawatir belum sampai ke tempat ayat, nyawaku sudah dicabut. Ini gambaran apa? Selalu waspada dengan kematian. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yang pasti masuk surga. Nah, kuncinya surga di Nabi, yang pasti masuk surga, tapi selalu waspada dengan kematian. Lah kita ini yang belum pasti, ya, kok pasti surga, husnul khotimah itu belum pasti. Lah tadi kan disinggung husnul khotimah. Lah untuk husnul khotimah itu kita ini dalam kehidupan kita belum mewujudkannya. Kalau kepingin husnul khotimah itu harus aktif dalam kebaikan apapun. Jadi kita mengisi waktu-waktu kita ini dengan kebaikan, ketaatan. Menghindar dari segala yang melalaikan. Kalau kepingin husnul khotimah. Sholat 5 waktu dijaga, kemudian selalu ingat kepada Allah di setiap keadaan, entah itu dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam menaiki kendaraan. Kemudian omongannya itu bukan mencaci orang, bukan menggunjing orang, dan semisalnya, tapi yang diomongkan itu ceritanya orang-orang yang mulia, ceritanya orang-orang yang baik, yang bisa diteladani, yang bisa ditiru. Al-Quran selalu dibaca, istighfar selalu dibaca, sholawat selalu dibaca. Nah ini diantara penyebab husnul khotimah, dan ini masih belum adab dalam keseharian kita. Kita ini bangun tidur, sholat, mari ngono. Ono sing turu meneng, lek ndak turu meneng gedabrus, ngomong A ngomong B, engko nyandak wong iki nyandak wong iku, dan yang lain sebagainya. Nanti ya juga gitu, yang mungkin ke pasar, yang di pasar, atau yang di kantor, yang di pabrik, dan yang lain sebagainya. Kemudian ingin husnul khotimah itu sulit, karena orang mati itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Nah, seseorang itu bakal meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Loh, kebiasaan hidupnya sembahyang nang musola, sholat nang musola. Ya. Kebiasaan hidupnya membaca Al-Quran, kebiasaan hidupnya istighfar, kebiasaan hidupnya sholawat kepada Nabi, kebiasaan hidupnya menceritakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Kebiasaan hidupnya mensyukuri kenikmatannya Allah. Nah, ini kunci besar untuk meraih husnul khotimah. Tapi kalau kebiasaannya sebaliknya, untuk husnul khotimah itu sulit, berat. Nah, karena kalau kita kepingin meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya, ya apa? Ya biasakan lisan kita untuk melafadzkannya. Kalau lisan kita ini biasa melafadzkannya, dalam keadaan apapun mudah kita melafadzkannya. Tak kayak gambaran arek ujian. Kalau anak itu selalu belajar, menghafal, memahami dan sebagainya, datang waktu ujian, itu kan berarti waktu apa? Ditekan, pemikirannya tertekan, waktunya untuk ini. Nah, tapi karena dia terbiasa menghafal dan sebagainya, akan mudah dia untuk menyelesaikan ujian. Lah kalau lisan kita ini biasa berzikir, ya biasa berzikir dengan segala macamnya,
entah itu Al-Quran, istighfar, sholawat, ya, tahlil dan lain sebagainya. Ini ketika tekanan apa? Tekanan Israel datang mencabut nyawa kita, lisan kita ini akan ringan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Lisan kita dibiasakan, lisan kita terbiasa berzikir kepada Allah. Sehingga ketika memiliki tekanan seperti datangnya Israel, nah, mau nyabut nyawa kita, kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Lah kita semasa hidup di dunia ini, pertama yang harus kita kejar adalah husnul khatimah. Pertama yang kita kejar harus husnul khatimah. Lah untuk husnul khatimah kita harus menjaga waktu hidup kita ini dalam kebaikan, ketaatan. Lah dari husnul khatimah ini gambaran surga bisa kita dapatkan sudah, bisa kita raih. Tapi kalau kita nggak mengejar husnul khatimah, ya, wis urip dirasakno sak mati-mati ini ya apa modelnya nggak ngurus. Lah ini gambaran surga belum bisa didapatkan sudah. Ya. Tapi kalau meninggalnya husnul khatimah, gambaran surga itu sudah di depan mata. Ya. Sudah di depan mata dia. Lah untuk kita bisa semangat meraih husnul khatimah itu kita harus tahu neraka, bukan tahu surga, harus tahu neraka. Kalau kita tahu surga, wis tak kira anu. Kalau kita tahu neraka, kita bakal benar-benar menghindar. Neraka ini nggak bisa kita sepelehkan. Sepercik aja, sepercik, nggak usah macam-macam, sepercik aja. Ya. Api neraka itu di kaki kita, jasad kita ini akan habis. Api dunia ini butuh membakar tubuh kita semuanya baru kita bisa habis. Tapi kalau hanya membakar kaki, aman kabeh sih an. Tapi kalau neraka, api neraka itu sepercik aja, tes kena kaki kita, gosong. Karena itu dikatakan seperti contohnya orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Orang yang nggak mau mengeluarkan zakat itu Allah kasih belenggu seperti rantai. Nah, apa itu namanya? Hah? Tidak anunya, lingkarannya itu namanya. Ya, rantai itu satu aja, rantai itu kan bulatnya panjang misalnya, itu dikalungkan satu aja katanya ulama, kalau ditaruh di dunia satu, ya, dari rantai satunya kalau ditaruh di dunia, ya, gunung akan hancur, air laut akan kering. Bisa bayangkan itu panasnya gimana? Kan wesi ku lek dipanasi kemudian dianokno banyu, nyes banyune entek kesedot. Lah ini rantai tadi itu kalau ditaruh satunya, ditaruh di dunia, gunung akan hancur, air laut akan habis. Bayangkan air laut sedunia loh, akan habis dengan satu, apalagi itu percikan kena kita. Makanya di zaman sahabat atau tabi'in itu ada orang yang kerentek mau maksiat. Jadi dia mencintai seorang perempuan, mencintai seorang perempuan. Kok subhanallah ketepaan perempuan ini ada di tokonya dia di saat hujan. Zaman biyen kan toko kan enggak dempet, berjauhan. Rumah aja berjauhan apalagi toko. Lah ini kesempatan dia untuk melakukannya itu depan mata sudah. Kebetulan si perempuan tadi itu ngiyup di tokonya. Nemen ini sudah menggebu-gebu kepingin sama perempuan ini. Akhirnya dia menyalakan seperti lilin api gitu. Ditaruh jari telunjuknya di atasnya. Kalau kamu bisa menahannya, lakukan. Artinya apa? Singkon kepingin ini lakokno. Lek kon iso nahan. Coba sama dia, nggak kuat sampai terbakar. Bukan kepanasan kemudian diangkat, enggak. Coba. Nggak kuat, terbakar tangannya.
karena kepingin nyoba jari tengah, nggak kuat, terbakar jari tengahnya, sampai 5 jari terbakar semuanya. Kemudian dia ngomong kepada dirinya sendiri, kalau kamu dengan api yang kecil ini, untuk jari-jarimu kamu nggak tahan, apalagi api neraka yang kamu berada di dalamnya. Akhirnya keinginan hasratnya dengan perempuan itu langsung seketika itu hilang. Lah seperti itu kita perlu cerita neraka ini untuk apa? Untuk memberikan semangat kita melakukan kebaikan, ketaatan dalam keseharian kita, agar kita bisa husnul khotimah, terhindar dari neraka. Abu Nawas itu, syairnya Abu Nawas yang sering dibaca di masjid-masjid kalau habis Jumatan. Beliau mengatakan apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, kalau untuk surga aku nggak pantas. Karena apa? Beliau menganggap masih penuh kemaksiatan, penuh dengan kelalaian. Ya. Jadi untuk surga belum layak, nggak pantas. Tapi beliau mengatakan wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku nggak kuat kalau masuk neraka. Nah, aku belum pantas masuk surga, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Sehingga beliau memohon, fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya Allah anugerahkan kepadaku taubat dan ampunilah dosaku. Fa'inaka ghafirud dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau ya pengampun daripada dosa-dosa yang besar dan banyak. Nah, karena itu kita perlu di tahun baru ini, kita sudah semakin dekat ke kuburan, berarti kita harus menambah sangu atau meningkatkan sangu kita untuk masuk ke kuburan agar bisa husnul khotimah. Kita biasakan kebaikan, ketaatan. Ya, kita tingkatkanlah pelan-pelan. Ya, yang tadinya nggak pernah berjamaah, sholatnya berjamaah. Yang tadinya nggak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang tadinya banyak ya menggunjing orang, tinggalkan, ganti dengan zikir, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, kita rubah, lah itu arti hijrah sesungguhnya. Ya, jadi artinya hijrah sesungguhnya itu. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda apa? Al-muhajir man hajara manahah Allah. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, ya tinggalkan. Ini adalah orang yang berhijrah. Kalau Nabi dulu hijrahnya itu pindah dari Mekah ke Madinah, atau para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Habasyah, ya. Kalau kita netep orang Mojosari, ya, nggak pindah nang Eropa, ya, nggak pindah ke Amerika, ya. Kita tetap di Mojosari. Hijrahnya kita gimana? Hijrahnya kita tinggalkan semua yang dilarang Allah, ya. Mau yang kecil maupun yang besar tinggalkan. Nah, itulah hijrah buat kita. Semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga usia kita ditutup oleh Allah, ya, dimudahkan, diringankan mengucapkan la ilaha illallah, dan kita bisa membawa iman Islam dan kelak ditempatkan oleh Allah di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.